Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita ngupdate bahwa di jelang pertengahan Januari ini Bapak Ibu. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kita sadari makin kesini biaya hidup makin tinggi. Di sisi lain, gaji terasa semakin sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga. Hal ini menjadi tantangan keuangan di masyarakat termasuk untuk guru. Namun, guru bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha sampingan. Ternyata ada banyak usaha sampingan di dunia nyata maupun di dunia maya yang belum banyak diketahui para guru. Nah, e-book Guru Cerdas Finansial yang berisi panduan 15 usaha sampingan untuk guru ini membantu Bapak Ibu memulai usaha sampingan untuk menguatkan ekonomi tanpa mengganggu jam mengajar tentunya. Silahkan pesan lewat nomor WA admin kami di nomor 0823 1332 0383. Ini kita lihat dari postingan rekan-rekan guru ya di lapangan menyatakan bahwa sudah mulai menerima kembali nih untuk TPG THR 100%. Kemarin kan kita ketahui pemerintah daerah itu pencairan di malam 31 Desember Bapak Ibu. Nah, per hari ini kembali berlanjut nih pencairan di pihak Pemda Bapak Ibu. Artinya semoga Pemda-Pemda yang lain yang belum realisasi ke rekening guru sudah bisa menyusul juga masif di bulan Januari ini. Karena TPG THR 100% ini sangat-sangat ditunggu oleh guru-guru penerima. Ini contohnya kalau kita lihat di sini dari Ciamis, kemudian Garut ya. Ini daerah Jawa Barat ya yang pencairan TPG THR 100%. Dan Bapak Ibu, memang dari pihak Kementerian Keuangan dalam konferensi persnya beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan bahwa anggaran untuk TPG THR 100% itu sudah terrealisasi tuntas ke daerah. Semua 333 daerah penerima itu sudah menerima anggaran untuk TPG THR 100% Bapak Ibu. Mari kita simak pernyataan dari pihak Kementerian Keuangan kemarin. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan sekarang yang tentang penyaluran TKD. Penyaluran transfer ke daerah 849 triliun ini adalah sesuai dengan angka yang paling 2025 itu ya. Sesuai dengan setelah kita melakukan pencadangan atas transfer ke daerah sesuai Inpres 1 2025. Maka sepertinya terlihat 863, 2024 turun ke 849. Tapi sebenarnya 849 ini setelah pencadangan. Dan 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, masuk ke APBD. Kalau highlight realisasi TKD 2025 bisa dibaca, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti APBN kita dari awal, mengikuti bahwa kita dulu menyampaikan tentang tunjangan profesi guru yang disalurkan langsung ke rekening guru, itu sudah dilakukan, komplitnya adalah 67,3 triliun, dana desa untuk mendukung pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Koperasi Kelurahan Merah Putih, telah dibentuk 83.000 lebih. Lalu kemudian juga tambahan DAU, dana alokasi umum untuk THR dan gaji ke-13 ASN daerah, tambahannya adalah 7,6 triliun. Dan juga termasuk transfer ke daerah untuk daerah terdampak bencana kemarin di bulan Desember, disalurkan 2,25 triliun serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH 18,5 triliun. Teman-teman media semua, di slide yang berikutnya mungkin ini angkanya agak terlalu kecil-kecil, tapi ceritanya kira-kira begini. Kalau kita lihat 849 triliun transfer tadi, harusnya kan masuk ke APBD. Masuk ke APBD sebagai pendapatan di APBD. Nah, pendapatan daerah itu kalau kita total menjadi 1.288. Angka 849-nya itu ada di TKD yang bawah. 849. Itu yang ditransfer dari pemerintah pusat. Ditambah dengan pendapatan asli daerah, ditambah dengan berbagai macam berapa yang kecil-kecil lagi, maka total pendapatan daerah itu 1.288 triliun. Namun kita lihat juga selama tahun 2025, belanja daerah itu adalah 1.246 triliun.
Jadi 1.288-nya nggak habis. Masih belanjanya penerimaannya itu masih tersisa kira-kira mana ini sisanya nih? 41,7 triliun. Oke, ditambah dengan sisa dari cash silpa di daerah 67,1 triliun, maka kita memperkirakan silpa yang akan ada di daerah itu kira-kira 108 triliun. Yang artinya ada peningkatan dibandingkan akhir tahun 2024 yang angkanya sekitar 83 triliun. Ini teman-teman sekalian yang kita harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah. Tentu tidak semua daerah sama silpa yang dihasilkan. Kami memperkirakan bahwa sekitar sepertiga itu ada di Jawa. Sekitar hampir 25% ada di Sumatera. Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kita ingin menghimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat. Saya rasa demikian untuk bidang belanja dan transfer ke daerah, dan selanjutnya Pak Wamen Thomas akan menyampaikan beberapa highlight dari program-program khusus prioritas APBN. Belanja negara seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah 2.701,4 triliun rupiah, dan realisasi sementara 31 Desember adalah 2.602,3 triliun rupiah. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.160,1 triliun di APBN asli dan menjadi 1.500,4 triliun di 31 Desember. Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia. Ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan dengan prioritas, ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-KL menjadi belanja KL. Kalau belanja non-KL itu bergeser menjadi belanja KL karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah, kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi belanja kementerian lembaga. Transfer ke daerah di realisasi sementara adalah 849 triliun rupiah. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kita sadari makin kesini biaya hidup makin tinggi. Di sisi lain, gaji terasa semakin sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga. Hal ini menjadi tantangan keuangan di masyarakat termasuk untuk guru. Namun, guru bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha sampingan. Ternyata ada banyak usaha sampingan di dunia nyata maupun di dunia maya yang belum banyak diketahui para guru. Nah, e-book Guru Cerdas Finansial yang berisi panduan 15 usaha sampingan untuk guru ini membantu Bapak Ibu memulai usaha sampingan untuk menguatkan ekonomi tanpa mengganggu jam mengajar tentunya. Silahkan pesan lewat nomor WA admin kami di nomor 0823 1332 0383.